Sudah 3 hari 3 malam berlalu bagi anak laki-laki itu. Ia tidak berkedip sekalipun. Bahkan ia tidak berani bernapas karena ada seorang zombie berbahaya berdiri tepat di depannya. Menatapnya seolah akan menerkam kapan saja. Untungnya anak itu telah berubah menjadi patung sepenuhnya. Itulah satu-satunya alasan ia masih hidup. Namun masalahnya zombie ini sangat licik. Ia mulai curiga bahwa patung itu mungkin sebenarnya manusia sungguhan. Jadi ia terus menatap anak itu tanpa berkedip. Di dalam diri anak itu terjadi badai ketakutan. Keringat mulai mengucur dan kakinya terasa kaku. Tapi jika ia bergerak sedikit saja, ia akan langsung mati. Ia hampir terjatuh ketika tiba-tiba seorang nenek muncul berlari dan perhatian si zombie teralihkan kepadanya. Anak itu memanfaatkan kesempatan itu, segera menggerakkan tangan dan kakinya, dan akhirnya mengeluarkan es teh beku yang ada di dalam perutnya. Tapi kemudian keberuntungannya berubah. Sosis basah yang terjatuh dari tangan si nenek jatuh di pundaknya. Baunya sangat menjijikkan hingga membuat anak itu merasa lebih buruk. Ia hampir muntah, tapi kemudian ia melihat Chu yang masih berdiri diam di sampingnya seperti patung. Itu memberinya semangat. Ia berpikir, kalau Chu bisa melakukannya, aku juga pasti bisa. Ia meyakinkan pikirannya dan mengendalikan semuanya. Di sisi lain, Chu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang kurus, ia perlahan mulai merangkak keluar dari bawah zombie. Sepertinya jika ia diberi sedikit lebih banyak waktu, ia benar-benar bisa melarikan diri. Tapi kemudian sebuah kepala manusia jatuh ke dalam keranjang milik anak laki-laki itu. Sensasi hangat dari kepala itu terasa seperti mimpi buruk bagi Chu. Ia merasa isi perutnya ingin keluar dan langsung muntah di tempat. Zombie itu terkejut dan menyadari bahwa semua ini hanyalah tipu daya. Ia marah besar dan semua zombie menyerang Chu bersama-sama. Dalam hitungan detik, Chu mulai terlihat seperti mie Cina. Ketika anak laki-laki itu melihat semuanya, ia sadar bahwa menunggu lebih lama hanyalah tindakan bodoh. Ia lari, tapi kakinya terpeleset dan ia jatuh menabrak lantai dengan wajah terlebih dahulu. Apapun yang terjadi sekarang, ia harus terus bergerak maju, meskipun tertatih-tatih. Ia ingin berhenti dengan bersandar di dinding, tapi zombie itu terus mengikutinya. Anak itu dengan cepat bersembunyi di balik tangga. Ia beruntung bisa lolos dan zombie itu tidak mengenalinya. Begitu zombie itu pergi, anak laki-laki itu sangat senang. Ia mulai menari karena terlalu bahagia, tapi ia begitu bersemangat hingga suara tariannya terdengar oleh zombie. Zombie itu kembali. Anak itu mencoba kembali berpura-pura menjadi patung.